Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihya Asnwansyah, asal Banjarnegara, jurusan Programmer angkatan 23. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi yang saya buat sesuai dengan pelajaran yang dipelajari selama 1 bulan ini, yaitu JavaScript. Kemudian aplikasi ini dibuat dengan satu file CSS, satu file HTML, dan 3 file JS. Nah, aplikasi yang saya buat ini bernama aplikasi kalkulator mini. Nah, sebelum masuk ke aplikasinya, jadi latar belakang kenapa saya membuat aplikasi ini, yaitu tuntutan utama pada alat hitung digital adalah mendapatkan hasil yang cepat dan sangat akurat secara bersamaan. Selain itu, diperlukan adanya akses terkontrol, login, dan kewajiban untuk menghapus riwayat perhitungan setelah sesi berakhir demi menjamin privasi dan keamanan data pengguna. Nah, oleh karena itu, saya membuat aplikasi kalkulator yang gampang digunakan dan bisa memberi jawaban yang pas dan terpercaya. Nah, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur safety, analis, dan support. Jadi aplikasi ini punya fitur safety, jadi data akan terhapus setelah sesi berakhir. Jadi ketika sudah login dan ingin keluar, maka otomatis data akan terhapus. Kemudian yang kedua adalah analitis, yakni jawaban bisa dipastikan benar, 90% bisa dipastikan benar karena menggunakan sistem perhitungan matematika. Kemudian yang ketiga adalah support, yakni aplikasi tersebut bisa support di device, bisa di HP ataupun bisa di laptop. Yang ketiga adalah tech stack. Jadi aplikasi ini menggunakan JavaScript API. Jadi JavaScript API ini membuat aplikasi menjadi interaktif, dinamis, hemat server, dan juga responnya cepat. Yang kedua adalah local storage, yakni kontrol penuh atas data, akses yang lebih cepat, dan ketersediaan data meskipun dalam keadaan offline. Jadi walaupun nggak ada internet, aplikasinya walaupun nggak ada internet, data yang diambil bisa tetap masuk walaupun dalam keadaan offline. Kemudian ini adalah tampilan dari fitur yang telah saya implementasikan, yang ini fitur login, fitur register, dan fitur aplikasi utama. Nah, setelah setelah tampilan tadi saya tampilkan, kemudian bagaimana data ini berjalan. Jadi ketika pengguna ingin masuk aplikasi, maka dia perlu yang namanya login terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ternyata di penyimpanan itu belum ada data tentang pengguna ini, maka dia diarahkan ke fitur register. Jadi dia harus membuat akun terlebih dahulu. Dan di sini juga ada ketentuannya. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam mendaftar akun. Jadi contoh kayak seandainya harus 6 karakter atau nggak boleh ada spasi, apapun adalah. Kemudian setelah registrasi selesai, maka akan diarahkan ke login kembali. Nah, di sini akan divalidasi apakah data sesuai dengan data yang sebelumnya diinput di registrasi. Ketika iya, maka akan diarahkan ke fitur utama, yang ini fitur kalkulatornya. Nah, di sini pengguna hanya perlu menginput data yang akan dijumlahkan. Nah, setelah pengguna menginput data, maka sistem akan mengambil data dari API. Di sana akan dihitung. Kemudian setelah ambil data dari API baru ditampilkan di layar. Nah, kemudian setelah
si user selesai menggunakan aplikasi ini, maka ia akan keluar dari aplikasi tersebut melalui tombol logout. Nah, ketika tombol logout dipencet atau ditekan, maka semua data, maka data yang sebelumnya diinput dan disimpan di local storage akan terhapus secara otomatis. Nah, rintangan apa yang saya hadapi selama membuat aplikasi ini? Yakni munculnya masalah stres, malas, dan putus asa dalam membuat aplikasi ini. Karena sering muncul error, kadang codingnya nggak sesuai dengan ekspektasi yang saya buat. Kemudian, apa yang saya suka dan nggak suka selama 1 bulan ini sama pembelajaran? Kalau ditanya tentang suka, saya nggak bisa jelasin semuanya. Cuman kalau misalkan masalah nggak suka, kadang pelajarannya itu bukan masalah pelajaran, masalah di ujian pekanan. Jadi kadang kita belajar tentang hal-hal yang mungkin agak simpel, bisa dibilang agak simpel, agak mudah, tapi ketika ujian pekanan itu soalnya berbeda jauh. Ya, berbeda jauh yang dipelajari lah intinya. Kemudian pesan dan komitmen untuk masa depan, terus konsisten dan sabar, karena programmer itu bukan masalah orang yang paling pintar, bukan orang yang paling jago, tapi orang yang paling konsisten. Belajar sedikit demi sedikit walaupun itu pun sulit, karena untuk mencapai sebuah kesuksesan itu perlu yang namanya melewati kegagalan, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kemudian pembelajaran dan wawasan selama 1 bulan. Yang pertama adalah adaptasi. Saya mulai bisa beradaptasi sedikit demi sedikit dengan codingan yang sebelumnya saya nggak pernah lihat, nggak punya basic, belum pernah belajar, tapi bisa lah sedikit demi sedikit walau banyak ketemu error juga. Kemudian yang kedua adalah konsisten, yakni jadi kunci bisa sampai titik ini adalah konsisten, karena banyak teman-teman kita yang justru nggak sabar, nggak bisa konsisten, akhirnya gugur di tengah jalan. Yang ketiga adalah inovasi, yakni banyakin latihan dan belajar, karena kita tidak bisa mengandalkan mentor 100% dalam memahami sebuah materi, karena mentor juga punya urusan sendiri. Dia punya urusan yang menurut dia lebih penting ya. Jadi kita hanya bisa mengandalkan mentor di pagi hari sampai siang. Di malamnya kita tinggal explore dan banyakin study case supaya kita lebih paham dengan materi yang sebelumnya disampaikan dan kita belum terlalu paham. Kemudian sebelum penutup ada satu quotes, ini you never know if you never try. Jadi kita nggak bakal tahu tentang sesuatu kalau kita nggak pernah mencoba. Kita nggak bakal tahu namanya nikmatnya sebuah ngoding kalau misalkan kita nggak ketemu error, contohnya seperti itu. Jadi itu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.